Shalom, salam penuh kasih Bapak Ibu Saudara. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Hendra Kriswin Manulang dalam renungan kasih Menara Kristen kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di Minggu Advent yang ketiga ini, judul ataupun tema besar yang sampai pada kita yaitu Engkau beroleh kasih karunia Allah, yang diambil dari kitab Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 38. Kami akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut Kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sudah mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Sekali lagi saya menyapa Bapak Ibu Saudara dengan penuh kasih. Selamat menyambut Natal dan selamat Advent yang ketiga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebuah renungan yang luar biasa datang pada kita hari ini dengan judul Engkau beroleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu Saudara, minggu ketiga, Minggu Advent ketiga ini menggambarkan sebuah sukacita dalam menyambut kelahiran Yesus Kristus. Malaikat Gabriel menampakkan dirinya kepada Zakaria dan istrinya Elisabet yang sudah lama mandul. Dan yang kedua, malaikat Gabriel juga menyampaikan kabar sukacita itu kepada Maria bahwa ia akan mengandung. Hari yang penuh kebahagiaan, sukacita yang sangat luar biasa, dan terlebih-lebih lagi yang lahir ini nanti adalah sebuah tokoh penyelamat manusia, di mana yang hadir adalah Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, lewat nats yang telah kita baca tadi dan lewat sedikit latar-latar sampaikan barusan, terdapat beberapa pengajaran yang sampai pada kita. Namun sebelum sampai kepada pengajaran itu, saya mau sampaikan hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Sebentar lagi kita akan menyambut merayakan hari kelahiran. Kita tahu bersama bahwa ia lahir di tempat yang begitu hina. Dia lahir di Bethlehem, kota yang benar-benar terkecil
di antara kota bangsa Israel, di mana Yerusalem menjadi ibu kota negara itu. Orang-orang Majus pergi mencari tokoh yang akan lahir, sosok raja ke Yerusalem. Bahkan Herodes pun bingung, tidak ada raja di sini yang lahir. Karena dalam persepsi mereka, seorang raja yang besar pasti lahir di tempat yang besar pula. Tetapi sekali lagi kita mau diingatkan di dalam kelahiran Yesus Kristus ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus lahir di tempat yang paling rendah. Dia memilih kota Bethlehem, dan dia juga lahir di kandang domba. Kita mengenalnya di sebuah peternakan, di dalam palungan, dan juga kita melihat bagaimana perjuangan Maria. Tetapi satu hal yang perlu kami sampaikan adalah bahwa Yesus lahir dengan penuh kerendahan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya mau ajak Bapak Ibu saat ini, mari persiapkan diri kita. Hari ke hari Tuhan Yesus lahir di dalam hidup kita. Hari ke hari mari kita perbaharui hidup kita. Mari kita merendahkan diri kita, supaya benar-benar tempat kita ini layak menjadi tempat kelahiran Kristus. Tempat kelahiran Kristus masa kini adalah hati kita. Apakah hidup kita sudah layak menjadi tempat bagi Yesus itu sendiri untuk lahir, untuk tinggal di dalam hidup kita? Bapak Ibu Saudara, jawabannya di tangan Bapak Ibu. Bapak Ibu lah yang menentukan itu semua. Tuhan tidak akan mau tinggal, Tuhan tidak akan lahir di tempat yang penuh dengan kesombongan. Maka dari hari ini, ketika engkau melihat seisi rumahmu penuh dengan kesombongan, penuh dengan kemarahan, mari berubah. Mari ubah rumahmu, mari ajak keluargamu meninggalkan kehidupan yang lama. Ada pertobatan luar biasa di depan itu. Jangan sampai terlambat, karena bisa jadi esok segalanya bagi kita. Tidak ada yang tahu. Selama napas ini masih berhembus, mari Bapak Ibu Saudara ulurkan tangan Bapak Ibu kepada Tuhan dan serahkan semuanya. Sekali lagi, logika seringkali menjadi penghalang berkat Tuhan yang akan dicurahkan. Dan seharusnya kita mesti belajar dari Alkitab dan dari nats ini bahwa mukjizat itu masih ada, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Persoalannya adalah mari percaya akan mukjizat itu. Mari segera alihkan pandanganmu dan jangan gunakan logikamu untuk menerima berkat dari Tuhan. Gunakan hatimu yang paling dalam dan berserahlah kepadanya. Karena logika kita itu sungguh hina di hadapan Tuhan. Mari gunakan isi hati kita, mari gunakan sentuhan hati kasih kita untuk berbicara kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pokok pengajaran yang kami maksudkan dalam nats ini itu sudah jelas akan bermuara kepada kasih yang tercurah bagi yang dikasihinya. Hal pertama yang perlu kita sadari, saudara yang terkasih, bahwa kita semua menerima dan beroleh kasih karunia dari Allah. Kita semua mendapat berkat. Kita semua mendapat kabar sukacita itu, bukan hanya Elizabeth dan Maria saja, tidak. Tetapi Tuhan mau sampaikan kepada kita hari ini bahwa Kristus akan lahir di dalam diri kita. Dan itu adalah janji Tuhan. Kristus akan selalu hadir. Kristus akan selalu lahir dalam hidup kita. Maka jangan takut. Maka mari persiapkan dirimu supaya benar-benar dirimu menjadi tempat yang sangat luar biasa, supaya dirimu menjadi tempat persemayaman Allah dalam dunia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, 3 hal untuk dapat benar-benar memahami kasih karunia Allah itu tadi yang kita telah peroleh. Pertama adalah mari persiapkan
hidup dalam menerima kasih karunia itu tersendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika saya mengatakan bahwa kita akan membangun rumah yang besar, ada rumah yang mau kita bangun dengan 1 lantai, ada rumah yang mau kita bangun 5 lantai. Dan jika kita berhadapkan apakah kedua-duanya memiliki pondasi yang sama? Tentu tidak. Maka pondasi rumah yang berlantai 1 dan pondasi rumah yang berlantai 5 tadi akan berbeda. Kita akan lebih banyak, kita akan lebih mengeluarkan tenaga lebih, biaya lebih untuk membangun pondasi yang rumah berlantai 5, karena pasti akan lebih dalam lagi. Kalau tidak, rumah yang berlantai 5 tadi akan roboh. Demikianlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam kehidupan kita sendiri. Ketika kita meminta banyak kepada Tuhan, ya Tuhan berikan ini dan itu, tetapi kita tidak memiliki dasar yang kuat, bagaimana mungkin Tuhan mau memberikan itu? Bagaimana Tuhan juga mampu memberikan semua itu kepada kita? Karena piring yang kita sediakan itu kecil, karena tempat yang kita sediakan atas berkat itu juga kecil. Kita lupa untuk dasar yang harus kita persiapkan. Maka dari itu, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ajak Bapak Ibu kembali kita melihat dasar hidup kita. Sudah sampai di mana? Sudahkah kita mempersiapkan dasar itu dengan kokoh? Atau hanya masih seperti yang biasa saja? Manakah mungkin kita yang mungkin bergereja hanya sekali sebulan, sekali 2 bulan, sekali setahun mungkin meminta lebih kepada Tuhan? Bukan Tuhan tidak mau. Sekalipun kita dalam kehidupan dosa, Tuhan tidak mengatakan tidak kepada anak-anaknya. Persoalannya sekali lagi yaitu adalah kita sendiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kitalah yang tidak memberikan tempat untuk berkat itu sendiri. Kitalah yang tidak mempersiapkan untuk berkat itu datang di dalam kehidupan kita. So, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita benar-benar fokus, kita bangun dasar lagi. Dasar tadi yang lama kita bongkar ulang. Mari kita bongkar ulang. Kita perbaiki di tahun yang baru. Mari kita perbaiki semuanya. Tidak ada kata terlambat. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalaulah hari ini hembusan nafasmu masih saja lancar, jangan takut. Bongkar lagi dasar itu. Bongkar ulang. Rumah tadi kita bongkar ulang. Mari kita bangun kembali dengan dasar yang lebih kuat lagi. Dan percayalah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jerih payah membangun fondasi itu tentu akan kita rasakan. Tentu juga fondasi itu adalah iman kita kepada Tuhan. Mari kita perdalam lagi. Mari kita bersekutu lagi dengan Tuhan. Mari kita luangkan waktu kita hanya untuk Kristus Tuhan Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua jelas dalam membangun fondasi tadi, yaitu jangan ada kompromi dengan dosa. Kita yang telah terjatuh, mari berhenti dan segera bertobat. Mari tinggalkan dosa. Dan pengajaran yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yaitu percaya kepadanya tanpa keraguan. Bapak Ibu Saudara, tadi di dalam nats kita sudah baca bagaimana Maria berhenti sejenak dan menggunakan logikanya mempertanyakan berkat yang dia terima, karena adalah sebuah kemustahilan untuk mendapatkan berkat yang demikian. Ada bahkan sekalipun suaminya saja dia tidak punya, bagaimana mungkin dia ambil? Tetapi sekali lagi kami mau sampaikan juga secara terkhusus, saya juga mau berdoa
Tiada yang mustahil bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Itulah ayat yang disampaikan juga kepada kita. Itulah perkataan malaikat kepada kita juga demikian hari ini. Di ayat ke-37 jelas dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena itu mari jangan ragu walaupun sedetik kepada Tuhan. Mari percaya dan sepenuhnya kepada Tuhan. Saya berdoa hari ini kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apapun yang terjadi, mari dengan iman kita percaya persoalanmu di tempat pekerjaan akan selesai, persoalanmu di dalam keluargamu akan selesai, rahimmu akan berbuah. Percayalah kepada Kristus dan berdoalah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan meninggalkan jalan keselamatan itu hanyalah karena sebuah iming-iming tiada guna. Jangan menjadi seperti Yudas yang milih pada akhirnya untuk mengkhianati Kristus. Tapi mari kita perbaharui iman kita, dan juga jangan khianati Tuhan. Kita lihat bagaimana para murid yang lainnya juga menyangkal Kristus. Tetaplah percaya kepadanya. Ingatlah, janjinya telah dekat. Sebentar lagi, bertahanlah, maka semua kita akan mendapatkannya dengan penuh pengharapan yang luar biasa. Tawa sukacita haruslah kita tunjukkan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, keraguan-raguan harus kita hilangkan. Saya pernah memiliki teman, ada 2 jenis teman yang saya punya. Yang pertama adalah tipe orang yang selalu dalam hidupnya adalah hari Natal, selalu dalam sukacita, luar biasa. Tetapi ada satu lagi orang, sahabat saya juga, yang hari ke hari hidupnya selalu hari kematian. Setiap hari yang ada adalah masalah, dan masalah. Kita mau ajak ke gereja, nantilah dulu, lebih banyak pekerjaan. Kita mau ajak ke mall, ada liburan, ini hari kemerdekaan, nantilah dulu, lebih sibuk. Ini banyak mikir ini. Tidak ada hari kedamaian dalam hidup. Demikian kita mungkin. Bapak Ibu Saudara yang punya saudara atau keluarga yang demikian, mari sentuh bahunya, pegang tangannya, ingatkan bahwa setiap hari itu adalah hari sukacita. Mari perbaharui diri kita supaya sekali lagi Bapak Ibu Saudara, supaya Kristus mau lahir setiap hari di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yaitu lewat nats ini kita mau diajak untuk selalu hidup dalam sukacita. Bapak Ibu Saudara, ingatlah, tidak ada alasan bahwa Allah pergi untuk meninggalkan kita, tetapi akan banyak ribuan cobaan supaya kita meninggalkan Dia yang memberikan kita harapan dan kehidupan. Karena itu mari isi hari-hari kita dengan ucapan syukur, dengan kasih kepada saudara-saudari kita. Jangan mau dikalahkan dengan sejarah, tapi mari bangkit hari ini sekali lagi. Mari bersuka cita. Ingatlah bahwa kita menerima dan mendapatkan berkat kasih karunia. Jadi jangan takut, jangan ragu. Kita sudah memperolehnya. Kita sudah memperoleh Kristus di dalam hidup kita. Sekali lagi, hari ini Yesus bukanlah yang di Bethlehem, bukan, tapi di dalam hati kita, di dalam hidup kita, Kristus telah lahir. Mari jaga hidup kita supaya hidup ini selalu dilayani di tempat yang luar biasa sebagai Roh Allah sendiri. Maka jangan berputus asa, berikan
senyummu yang terindah untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari hapus air matamu, sedalam apapun luka yang kau rasakan hari ini. Percayalah kasih Tuhan telah menyelamatkan dan menghapus itu semua. Percayalah kasih karunia Allah yang telah engkau terima itu akan selalu menjagai dirimu dan memberikan kekuatan. Engkau tidak berjalan sendiri di lembah dunia ini. Ingat, di sisimu ada Kristus. Mari sesekali dengar kembali firman dan suaranya. Semoga Tuhan selalu menguatkan kita. Selamat Advent ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.